Saudara, Rabu pekan depan terdakwa Richard Eliezer akan hadapi babak baru dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Jaksa penuntut umum akan membacakan tuntutannya terhadap terdakwa Richard Eliezer yang juga menjadi justice kolaborator. Lalu akankah posisi penguak fakta ini akan mempengaruhi tuntutan yang nantinya akan dibacakan oleh jaksa? Setelah diperiksa menjadi terdakwa, Eliezer akan menghadapi tuntutan Rabu pekan depan. Dalam persidangan, terdakwa Eliezer kembali mengaku sangat menyesal telah menembak Yosua. Sangat menyesal. Menyesal. Sangat menyesal. Dan mengakui perbuatan saudara itu. Saya mengakui, Bapak. Apa yang saudara rasakan saat ini? Saya masih merasa bersalah, yang Saudara merasa bersalah. siap. Saudara merasa menyesal? Menyesal, ya. Nah, Terkait pembacaan tuntutan Eliezer, jaksa awalnya meminta waktu 2 pekan untuk menyusun tuntutan mengingat terdakwa adalah pelaku pokok. Namun hakim meminta tuntutan dibacakan pada Rabu pekan depan, sidang akan ditunda 1 pekan lagi bila berkas tuntutan belum selesai. selanjutnya adalah pembacaan tuntutan atau rekuisitor dari jaksa penuntut umum. Kapan saudara penuntut umum? Izin Bapak Ketua Majelis, terkait dengan rekuisitor yang akan dibacakan oleh penasihat hukum, mengingat peristiwa ini terdakwanya ada pelaku pokok dan yang bersama-samanya, sehingga kami mohon waktu 2 minggu karena kami akan nanti mendahulukan yang pokok dulu, Bapak. Begini, kita tunda dulu di hari Rabu. Apabila masih membutuhkan waktu lagi, baru kita tunda 1 minggu lagi. Oh, siap, begitu Bapak. ya. Siap, Bapak. Jadi untuk sementara kita tunda di hari Rabu yang akan datang. Siap, Bapak. Siap. 1 minggu. Richard Eliezer berperan sebagai justice kolaborator dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Untuk itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah mengeluarkan rekomendasi agar Eliezer mendapat keringanan hukuman. Dalam persidangan pun ada beberapa perbedaan pengakuan Eliezer dan Verdi Sambo soal pembunuhan berencana Yosua, diantaranya soal perintah menembak Yosua. Beda keterangan Eliezer dan Verdi Sambo ini pun bakal jadi salah satu pertimbangan jaksa dalam menyusun tuntutan untuk terdakwa Richard Eliezer. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara itu, saudara, terdakwa Richard Eliezer masih bisa mendapatkan perlindungan dari LPSK pasca putusan yang akan diterima pada persidangan. Penentuan jenis perlindungan nantinya akan dikaji apakah menggunakan mekanisme yang sama atau harus menempatkan Eliezer di tempat tahanan terpisah, yakni rumah aman LPSK. LPSK juga dapat memberhentikan perlindungan terhadap Richard Eliezer apabila sudah tidak merasa terancam. Di dalam praktek, tidak serta-merta jika perkara sudah diputus di pengadilan, kemudian perlindungannya dihentikan. Tidak seperti itu. Ya, ada banyak variabel yang dipakai oleh LPSK di dalam menentukan penghentian perlindungan. Tentu LPSK akan melakukan antara lain adalah assessment. Assessment apa? Assessment potensi ancaman dan ancamannya. Yang dimaksud dengan potensi ancaman antara lain adalah ini si Eliezer masih merasa terancam apa tidak. Saudara, jaksa penuntut umum akan membacakan tuntutannya terhadap terdakwa Richard Eliezer yang juga menjadi justice kolaborator, saudara. Akankah posisi penguak fakta akan mempengaruhi tuntutan jaksa? Kita ulas bersama dengan mantan hakim dan juga pakar hukum pidana, Kang Asep Iwan Iriawan yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Kang Asep. Selamat malam, Mas Yasir. Kang Asep, pertanyaan pertama, yang menjadi pertimbangan ataupun hal-hal yang menjadi acuan dari jaksa dalam menyusun tuntutan ini apa? Ya, yang pertama semua sama. Jadi setelah fakta-fakta persidangan kelak menjadi fakta hukum. Nah, fakta hukum bagi jaksa namanya tuntutan.
bagi penasihat hukum pledoi atau pembelaan, bagi hakim namanya putusan atau vonis. Nah, inilah yang masing-masing juga sama pertimbangannya. Jadi fakta persidangan ini akan dimasukkan ke unsur pembunuhan 338 atau 340. Nah, semua pertimbangannya selalu pertimbangan yuridis. Nah, yang pertama pertimbangan yuridis, apakah memenuhi unsur 340 atau tidak, ya? Itu pertama. Kedua, harus diuji juga secara filosofis. Filosofis itu gini, semakin tinggi kesalahannya, semakin tinggi pula hukumannya. Secara psikologis diuji, apakah ini putusan ini bermanfaat, ya, ada keadilan, ada kepastian. Jadi tiga-tiganya akan sama diuji. Nah, catatan saya di perkara Eliezer ini kan di fakta persidangan terungkap Eliezer mengakui bahwa dia membunuh. Nah, cuman yang jadi persoalan kita sekarang, pembunuhan dia itu adalah atas perintah jabatan, ya. Nah, atas perintah jabatan inilah menimbulkan multitafsir, ya. Sehingga ahli berpendapat, kalau saya sejak awal jelas, kalau pembunuhannya, ya sekali lagi dia mengakui, cuman pembunuhannya tadi dengan catatan, ya dia melakukan itu atas perintah, ya. Kalau versi yang akan dibuktikan nanti pasti dipertimbangkan oleh jaksa maupun hakim, ya, maupun hukum, ya, bukan atas perintah tapi hajar, atau juga yang satu lagi mendengar jongkok. Tapi saya meyakini jelas atas perintah, tidak mungkin atas perintah kalau memang sebelumnya yang merintah itu telah merintah juga kepada Ricky. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang tidak bukan perintah, misalkan asalnya hajar jadi perintah, ngapain barang bukti dihilangkan atau dirampas? Ngapain juga misalkan belakangnya kemudiannya setelah kejadian, ya, dia menjanjikan walaupun setelah kejadian dia belum setelah kejadian dan bla bla bla. Nah, itu jadi saya pikir, saya beranggapan bahwa dia yang beranggap bahwa Richard Eliezer adalah, ya kalau fakta persidangan, ya kalau saya hakimnya sekali lagi, ini ada atas perintah jabatan. Nah, kalau atas perintah jabatan, sering saya katakan ada pasal 51, ada ajas hukum. Yang sering saya katakan, ya, ajas hukumnya itu idamun datwi ibet dari ilis peru nula kulpaes luna parenes it. Jadi tidak dapat dipidana orang itu yang atas perintah jabatan. Oke, ini mengacu pada pasal 51 KUHP ini, ya, Kang Asep. Kemudian Kang Asep, kalau dari jaksa sendiri mengatakan butuh waktu hampir 2 minggu begitu. Selama itukah jaksa harus menyusun tuntutan untuk terdakwa? Ya, sebenarnya di aturan sidang itu paling lambat diundur seminggu. Jadi nggak usah lama. Maka kan rajas pranya sederhana, mudah, biar ringan. Lagi pula kan zaman sekarang itu udah zaman gampang, tinggal copy paste. Berita acara sidang itu kan, sekali lagi, berita acara sidang itu sudah terekam, ya. Jadi tinggal tertulis. Ngapain lagi di masalah ini? Jadi masalah itu adalah bagaimana sekarang jaksa mempertimbangkan bahwa perbuatan terbukti, tapi sekali lagi kan boleh menuntut, ya, dihukum, dibebaskan, dilepaskan, itu hak jaksa. Sekali lagi, jaksa tidak harus menuntut menghukum karena lembaga pengadilan bukan lembaga penghukuman tapi pengadilan namanya. Nah, saya kira tinggal, tapi saya juga jaksa tidak akan berani bebas, saya yakin-yakinnya, ya, tidak bebas, saya jaksa yakin itu. Tapi mungkin dia hanya keringanan karena undang-undang LPK keringanan itu yang sering saya kritisi, bahwa JC ini justru seharusnya tidak hanya keringanan tapi penghapusan. Nah, ini yang jadi sorotan juga nih Kang Asep, apakah posisi Richard Eliezer sebagai justice kolaborator, penguak fakta, ini akan sangat mempengaruhi, tidak hanya mempengaruhi, ya Kang, tapi sangat mempengaruhi tuntutan dari jaksa? Betul, sekali lagi, kan tadi saya pertimbangan hukum itu seperti filosofis, yuridis, dan sosiologis. Kelak kan ada orang yang mau menjadi JC, kalau ujungnya dia tetap dihukum juga, terlepas berapapun hukumannya, termasuk hukuman percobaan. Kalau seorang JC akan diperlakukan, dihukum. Ngapain gua bercerita? Mending gua ikutin skenario, jelas tidak akan dihukum, tidak akan rame, tidak akan jadi masalah. Kok gua ada jaminan? Itulah yang kita khawatirkan. Maka saya bilang hati-hati dengan konsep JC. Konsep JC itu adalah, ya, kalau konvensi internasional yang kita telah ratifikasi, ya, itu justru tidak diproses. Maka saya tadi ajasa tidak dapat dihukum karena qui mandat ipse pelese petur itu, ya, yang memerintah itulah yang bertanggung jawab. Bayangkan di Republik ini kan banyak perkara-perkara yang menyangkut, ya, orang kecil tapi berani membuka aib besar, tapi orang besar tidak berani mengakui kesalahannya kecil. Kalau orang-orang kecil tidak membagi aib dan tidak ada jaminan dari negara yang bersangkutan tidak dibebaskan, tidak dihapus perbuatannya, tapi justru dihukum, saya yakin tidak akan muncul JC-JC. Kita harus belajar banyak dari Eliezer ini kan, bahwa dia membuka aib ini sebagai pembelajaran bagi siapapun, bahwa harus ada keberanian dengan mengakui, dengan kejujuran, dengan pertobatan. Karena orang tobat juga di agama diampuni dosanya. Masa orang tobat cara hukum nggak dihapuskan? Betul yang membunuh, tapi atas perintah jabatan itulah hukum mengatur. Sering orang mengatakan beri keringanan, jangan keringanan, tapi terserah. Yang menurut jaksa, hakim atau siapapun kita bisa berbeda pendapat. Cuman yang saya pelajari kenapa pasal 51 lahir itu, ya itu tadi, karena ada orang-orang karena tekanan
objektif, orang istilah Romo itu orang yang sedang bingung dalam dalam budaya siap atau laksanakan, pasti dia melaksanakan perintah jabatan. Ya, berarti menurut Kang Asep sendiri, izin Kang saya potong, itu berarti menurut Kang Asep sendiri nanti lebih kepada meringankan atau membebaskan dari dakwaan terkait dengan konsep justice kolaborator yang tadi Kang Asep sampaikan? Kalau di konsep JC yang kita anut dunia internasional ya, para yang berada di negara beradab itu, sekali lagi bahkan tidak diproses, dia telekonferensi pemeriksaan kita terjadi proses jadi terdakwa. Memang pasal 51 menganut itu. Tapi tadi KUHP itu pasal 51 itu bukan meringan tapi menghapus ya, termasuk orang terpaksa, termasuk orang perintah jabatan, perintah undang-undang. Jadi konsepnya harus dipahami itu menurut KUH pidana itu orang yang melaksanakan jabatan, orang karena terpaksa, orang karena perintah undang-undang itu dihapus, bukan diperingan. Diperingan itu ya sekali lagi bukan itu contohnya. Meskipun kalau kita mengacu pada pasal 51, alibi dari penasihat hukum Verdi Sambo bahwa yang dia suruh kan hajar, bukan menembak. Seberapa besar nanti ini berpengaruh terhadap penerapan pasal 51? Kan lucu, seorang kadipropam yang meriksa polisi yang melanggar hukum kok menyuruh menghajar orang yang belum tahu salahnya. Kadipropam selama ini meriksa polisi orang yang salah kan. Loh, ini tidak di lingkungannya sendiri suruh menghajar, tidak ada persoalan. Apalagi dibalikin kalau misalkan dia merasa istrinya diperlakukan tidak senonoh. Loh, kok nyuruh orang lain suruh menghajar? Nah, itu yang jadi persoalan. Perintah menghajar aja tidak salah. Artinya apa? Kan tidak mungkin itu kata menghajar muncul, yang ada kan membunuh orang sebelumnya diisi senjata, diisi selongsong, ya sudah ditawarkan ke Ricky. Jadi kalau sekarang mengatakan dihajar, nggak mungkin. Katakan ikutin dihajar, kan nggak boleh menghajar. Berarti memerintah perbuatan yang salah. Kalau memerintah perbuatan yang salah ternyata menyebabkan orang meninggal dan sebelumnya di tangannya diisi peluru, ya senjata tajam. Berarti apa? Suruh membunuh, bukan isinya pentungan. Kalau pentungan kepalanya dipentung gitu, kan isi senjatanya ada fakta tidak terhindarkan lagi, suruh ke lantai 3, dipanggil, didoktrin. Itu artinya apa? Kata dihajar itu kelak akan sekali lagi pastinya saya yakinnya itu akan jelas dipertimbangkan oleh hakim. Ujungnya pasti perintah dibunuh. Karena tadi dua alasan yang paling saya sering katakan ya, bahwa sebelum ditawarkan ke Ricky kan sudah dibunuh. Kedua ya, isinya selongsong, sedangkan Eliezer itu sedang memegang senjata. Sebelum lagi balik tanya mana senjatanya Yosua gitu kan. Apalagi kalau cerita yang lain, karena ceritanya Eliezer kita kesampingan, tapi dua fakta itu adalah fatal bagi saya. Ketika dibunuh ini menjadikan menghilang, apalagi dikaitkan rekaman itu kan, bahwa ternyata dia masih hidup di rekaman itu kan, ada kesaksian di kelompok 6 itu. Artinya apa? Dia kaget kan, dia marah gitu kan. Nah ketika dia harus dihabisin, malah justru saya yang menghilangkan nyawa cuma bukan Eliezer. Justru ada penembak akhir ya, yang lebih senjata tadi, yang lebih luka. Ya dua orang itu tinggal 2 orang, kalau nggak FS ya PC lah yang melakukan itu, walaupun itu disangkal. Jadi sebenarnya menghilangkan nyawa, hati-hati ya, tidak Eliezer, karena Eliezer terbukti di rekaman. Kedua, nah di unsur 340 itu ada unsur sengaja. Sengaja itu mengetahui dan menghendaki, pertanyaannya sederhana. Ya, apakah orang yang diperintah itu menghendaki? Enggak kan, karena diperintah dia menuruti, karena ketakutan, ya karena apa? Terpaksa, ya terpaksa lain 148. Tapi ini kan kalau menggunakan istilah psikolog itu tekanan objektif. Jadi unsurnya itu direncanakan apalagi gitu kan. Jadi unsur 340 kita bisa berbeda ya. Sekira kalau saya tidak terbukti, apalagi sekarang kalau terbukti, ya itulah kaitannya 51 dengan unsur sengaja dan melawan hukum, ya itu sudah terpatah, melawan hukumnya hilang karena yang bertanggung jawab yang memerintah. Kedua, sengaja itu kan pas mengetahui dan mengetahui jelas diketahui, tapi tidak menghendaki, ya menghendaki. Kemudian Kang Asep, yang juga menarik, hakim pada saat persidangan sebelumnya, penasihat hukum dari Richard Eliezer ini menanyakan terkait dengan kapan ini pengajuan justice kolaborator ini akan dikabulkan oleh hakim. Anda sebagai mantan hakim, kira-kira nih pengajuannya ini akan dikabulkankah atau seperti apa? Kalau saya boleh prediksi, pertama ya, kalau nggak dikabulkan sudah dicabut oleh LPSK ya. Kedua, hakim selama ini kayak Eliezer kan tidak pernah memarahi apalagi menegur kan. Ya, pasti itu saya yakin bertaruhan lah ya. Sekali lagi honornya itu bisa bertukeran lah ya, honornya pengacara itu dengan honor saya kembalikan ke mereka, tapi honor mereka saya kembalikan ke saya. Sekali lagi kalau JC pasti dikabulkan, dan saya berduga juga baik putusan
nampaknya Eliezer tidak dihapuskan. Tapi kalau saya hakimi saya akan hapuskan, tidak saya bebaskan. Teman kan setiap hakim boleh berpendapat, boleh berbeda pendapat ya, saya bilang kan itu biasa lah kalau berbeda pendapat. Asal jangan beda pendapatan aja kan. Saya yakinnya ya, tapi saya masih berharap kok ya hakimnya masih mau membaca pasal 51, apalagi asbabun nuzulnya atau memori pantulitingnya. Kelihatannya hakim pasti hanya memperingan, tapi kalau putusan diperingan dampaknya ini sangat besar ke penegakan hukum ya. Tapi kalau dibebaskan dampak besarnya apa? Sejarah hukum terukir bahwa sekarang masa hukum dan publik mengetahui oh maksud 51 tuh contohnya jurisprudensi di kasus Eliezer. Jadi ada keberanian motivasi anak-anak ya, orang kecil membagi aib besar, tapi pembelajaran juga orang besar harus berani mengakui walaupun itu salah itu kecil. Baik, terima kasih Kang Asep Iwan Irawan, mantan hakim sekaligus pakar hukum pidana telah berbagi informasi di Kompas Malam. Kita nantikan nih seperti apa hasil dari tuntutan yang nantinya akan dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Benar.